Salam pemirsa. Sebuah skandal pecah pada kesempatan KTT SCO. Dua negara anggota, Kirgistan dan Tajikistan, bentrok dan baku tembak di perbatasan pada 14 September. Sehari sebelumnya, pertumpahan darah juga pecah di Azerbaijan dan Armenia di halaman belakang Rusia, mitra dialog organisasi kerjasama. Beberapa berkomentar bahwa pertemuan SCO tampak hidup di permukaan, tetapi pada kenyataannya, negara-negara anggota terpisah satu sama lain. Kebakaran perbatasan Kirgistan-Tajikistan. Reuters melaporkan pada tanggal 14 September bahwa bentrokan pecah di perbatasan antara Kirgistan dan Tajikistan, dua negara bekas Uni Soviet. Penjaga perbatasan Kirgistan menuduh orang Tajikistan menduduki posisi di bagian perbatasan yang tidak ditandai. Pihak berwenang Kirgistan mengatakan tentara Tajikistan menyerang penjaga yang berpatroli di Bulakbashi dan Vasky Arik di negara bagian Bakhten di barat daya. Seorang tentara Kirgistan terkena pecahan peluru dan yang lainnya mengalami gegar otak selama bentrokan Bulakbashi. Pihak berwenang Tajikistan menuduh pasukan Kirgistan menembak mortir dan senapan mesin ke sebuah pos perbatasan. Menurut media Tajikistan, Asia Plus mengutip sumber anonim, insiden itu menewaskan satu penjaga perbatasan Tajikistan dan melukai 5 lainnya. Kantor berita Rusia RIA juga melaporkan bahwa seorang penjaga perbatasan Tajikistan tewas. Baik Kirgistan dan Tajikistan bersekutu dengan Rusia yang memiliki pangkalan militer kedua negara, tetapi kedua negara sering bentrok di perbatasan. Pada tahun 2021, telah terjadi bentrokan berdarah antara kedua belah pihak yang menewaskan 50 orang, hampir memicu perang skala penuh antara kedua negara. Rusia telah meminta Tajikistan dan Kirgistan untuk mengambil tindakan segera untuk mengendalikan situasi perbatasan. Kantor berita Rusia melaporkan. Baik pemimpin Kirgistan maupun Tajikistan akan menghadiri KTT Organisasi Kerjasama Shanghai di Uzbekistan. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Cina Xi Jinping juga akan menghadiri KTT tersebut. Bentrokan berdarah meletus di halaman belakang Rusia. Selain penembakan dua negara anggota, bentrokan serius juga terjadi di Azerbaijan dan Armenia, dua mitra dialog organisasi kerjasama Shanghai pada tanggal 13. Sekitar 100 tentara di kedua belah pihak tewas dalam bentrokan berdarah antara kedua negara di wilayah Nagorno-Karabakh yang disengketakan. Itu adalah konflik terburuk antara kedua negara sejak mereka berperang pada tahun 2020. Rusia mengumumkan pada tanggal 13 bahwa mereka telah mengordinasikan gencatan senjata antara kedua belah pihak. Tetapi pihak berwenang di Azerbaijan dan Armenia, keduanya saling menuduh melanggar perjanjian gencatan senjata. Analisis. Organisasi Kerjasama Shanghai terpecah. SCO saat ini memiliki 8 anggota penuh, termasuk China, Rusia, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Uzbekistan, Pakistan, India, dan Iran sedang menunggu untuk bergabung. Organisasi ini juga memiliki 3 negara pengamat, Mongolia, Belarusia, Afghanistan, dan 9 mitra dialog, Armenia, Azerbaijan, Kamboja, Nepal, Sri Lanka, Turki, Arab Saudi, Mesir, Qatar. Dua pemain utama di SCO adalah PKC dan Rusia. Komentator urusan terkini Chiang Peng mengomentari program berita dan semua orang NTD TV yang dibayar PKC dan Rusia menyediakan senjata untuk mendirikan Organisasi Kerjasama Shanghai, sebuah organisasi yang berperang melawan Barat dan NATO di Asia. Dia mengatakan bahwa pada KTT SCO ini, Xi Jinping dan Putin saling memenuhi kebutuhan. Namun, pihak Rusia mengungkapkan informasi sebelumnya bahwa Xi Jinping akan datang untuk bertemu dengan Putin. Tetapi pihak Cina lambat mengakui bahwa Xi Jinping dan Putin masih sangat ragu dan malu dalam pembicaraan mereka. Dukungan Rusia menunjukkan bahwa SCO tidak memiliki integritas dan kohesi. Negara yang Anda datangi adalah kediktatoran, kekuatan terpusat, atau integrasi politik dan agama. Bahkan jika Anda datang ke India, Anda akan berada dalam suasana hati yang berbeda. Tidak peduli seberapa semarak pertemuan SCO, itu sebenarnya adalah sebuah situasi di mana penampilan dan semangatnya berbeda, kata Chiang Peng. Jika ketika PKC kembali ke sikap pro-Amerika, nilai seluruh SCO tidak layak disebutkan.
Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.